Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawal Novianto dengan NIM 250 Tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah dasar telekomunikasi. Sekian, terima kasih. Izin menjelaskan. Baik, saya akan mereview beberapa materi yang sudah saya pelajari sebelumnya di mata kuliah dasar telekomunikasi. Izin saya menjelaskan. Di materi pertama, pertemuan pertama ada alokasi frekuensi. Adalah proses pembagian tentang frekuensi agar dapat digunakan untuk berbagai layanan komunikasi tanpa saling mengganggu intervensi. Diatur oleh lembaga seperti International Telecommunication Union pada tiap negara. Contoh alokasi: 3 kHz sampai 30 kHz very low frequency VLV, 88 sampai 108 MHz radio FM, 24 GHz Wi-Fi, 3.5 GHz 5G. Tujuan: menghindari gangguan sinyal, meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum, mengatur layanan seperti TV, radio, seluler, dan satelit dan radar. Terima kasih. Kedua, modulasi analog dan digital. Modulasi analog mengubah parameter gelombang pembawa berdasarkan sinyal analog. Jenisnya AM, amplitude modulation, mengubah amplitudo; FM, frequency modulation, mengubah frekuensi; PM, phase modulation, mengubah fase. Ciri: lebih rentan noise, banyak digunakan pada radio FM atau AM. Modulasi digital mengubah gelombang pembawa berdasarkan bit digital 0 dan 1. Jenisnya ASK, amplitude shift keying; FSK, frequency shift keying; PSK, phase shift keying; QAM, quadrature amplitude modulation. Keunggulan: lebih aman, lebih efisien, lebih tahan noise, dipakai pada Wi-Fi, 4G, dan 5G. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah multiplexing dan demultiplexing. Multiplexing menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu sinyal untuk dikirim lewat satu media, pakai di sisi pengirim. Tujuan: menghemat kanal atau jalur transmisi. Demultiplexing memisahkan satu sinyal gabungan menjadi beberapa sinyal asal, dipakai di sisi penerima. Tujuan: mengembalikan sinyal ke bentuk aslinya. Berikutnya, sistem komunikasi gelombang mikro. Sistem komunikasi gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 1 sampai 30 GHz. Digunakan untuk microwave link antar BTS, radar, satelit, Wi-Fi 2.4 dan 5 GHz. Ciri: bersifat line of sight, harus tanpa halangan, jarak menengah hingga jauh, kapasitas data tinggi. Berikutnya adalah sistem komunikasi radio. Sistem komunikasi menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan suara, data, atau gambar. Contoh layanan: radio AM atau FM, radio HT, talkie, siaran TV, komunikasi maritim, dan penerbangan. Kelebihan: mudah menjangkau daerah luas, tidak memerlukan kabel. Berikutnya, sistem komunikasi serat optik. Sistem komunikasi serat optik memanfaatkan cahaya sebagai media transmisi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Komponennya yaitu LED atau laser, kabel serat optik, fotodetektor. Keunggulannya: bandwidth sangat besar, tidak terpengaruh elektromagnetik, jarak jauh, keamanan tinggi, digunakan pada internet backbone, kabel bawah laut, dan pada jaringan FTTH, fiber to the home. Oke, yang berikutnya sistem komunikasi satelit. Sistem komunikasi satelit berfungsi sebagai repeater di luar angkasa untuk memantulkan atau meneruskan sinyal. Bagian utama: uplink sinyal dari bumi ke satelit, downlink sinyal dari satelit ke bumi, transponder alat pemproses sinyal dalam satelit. Kelebihan: menjangkau seluruh dunia, cocok untuk daerah terpencil, digunakan untuk TV satelit, GPS, telepon satelit, dan cuaca. Terima kasih, itu saja penjelasan dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.